I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Pertama, kita ke platform, kemudian kode editor, kemudian klik script, lalu new file. Selanjutnya file name itu kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Saya di sini akan mengubah menjadi peta tutupan lahan Mojokerto. Selanjutnya klik OK. Kemudian kita ke aset, lalu klik new shapefile, kemudian select. Nah, di sini saya sudah mendownload Kabupaten Mojokerto. Kemudian saya juga sudah mengekstraknya. Nah, kita pilih Kabupaten Mojokerto. Kemudian pilih administrasi SHX. Kemudian open, lalu klik administrasi SHP. Open. Yang terakhir yaitu administrasi DBF. Kemudian klik open. Nah, selanjutnya aset name itu kita ubah sesuai dengan di script tadi, yaitu peta tutupan lahan Mojokerto. Lalu kita klik upload. Kemudian kita menunggu sampai geriginya itu berubah menjadi centang. Setelah geriginya berubah menjadi centang, kita ke script, pilih file yang tadi kita tulis, yaitu peta tutupan lahan Mojokerto. Kemudian kita ke aset, lalu pilih, kita refresh terlebih dahulu karena belum ada. Kita lalu pilih peta tutupan lahan Mojokerto, lalu tanda panah. Nah, di sini kita akan memulai codingan. Untuk tabel itu kita ubah menjadi Mojokerto. Nah, untuk itu kita bisa memulai codingan. Yang pertama yaitu garis 2 miring menampilkan peta Mojokerto. Lalu enter, kemudian map titik add layer, L-nya besar, kemudian buka kurung Mojokerto, M-nya besar, lalu enter. Selanjutnya yaitu map titik add layer, L-nya besar. Oh, maaf salah. Di sini seharusnya kita map titik center object, di mana O-nya itu besar, kemudian buka kurung Mojokerto, 10. Nah, kalau sudah, kita bisa enter dan run. Selanjutnya kita coding lagi, yaitu garing 2, kemudian memanggil satelit, lalu enter, klik var dataset, kemudian spasi sama dengan spasi. Nah, untuk dataset ini kita ke halaman yang pertama, kemudian pilih dataset, lalu pilih Landsat. Nah, pada Landsat ini kita memilih, sebentar masih loading. Pada Landsat ini kita memilih Landsat 8 Oli atau TIRS. Kemudian klik Surface Reflectance. Nah, kemudian itu ada link, kita salin. Kita kembali ke codingan. Nah, kita paste di codingan tersebut.
Selanjutnya kita melanjutkan codingan, dimana klik titik filter, kemudian date, D-nya besar, lalu buka kurung, titik 1, tahun 2024, strip 01, strip 01, kemudian koma, petik 1, tahun 2024, dari strip 12, strip 31. Selanjutnya kita klik enter, kemudian titik. Nah, ini merupakan codingan yang sudah saya buat. Teman-teman bisa mempause-nya. Kemudian klik run. Maka akan muncul bayangan awannya. Kita melanjutkan ke codingan, yaitu garing 2. Kemudian fungsi cloud, spasi, masking, kemudian enter, function, spasi, masking, buka kurung image, kemudian buka kurung Kurawa, lalu enter, klik var, spasi, awan bit mask, dimana B dan M nya ini besar, kemudian sama dengan spasi 1, tanda panah 2, kemudian spasi 4, kemudian enter, lalu klik var, bayangan awan bit mask, dimana A, B, dan M nya itu besar, spasi sama dengan spasi 1, tanda panah 2, kemudian spasi 3. Kemudian enter. var QA, spasi sama dengan spasi image, titik select, kemudian buka kurung, petik 1, Q besar, A besar, garis bawah pixel, caps lock semua, kemudian enter, var, spasi mask, spasi sama dengan spasi HE, titik bit wise, N, A-nya besar, buka kurung, bayangan awan bit mask, dimana A, B, dan M-nya itu besar, kemudian titik EHI, lalu buka kurung 0, enter. Yaitu di bawahnya B, kita klik titik N, buka kurung, HE, titik bitwise, awan N, dimana A-nya ini besar, selanjutnya buka kurung, awan bit mask, dimana B dan M-nya ini besar, kemudian titik EHI, buka kurung 0, kemudian enter. Bisa dilihat di layar. Kita klik return, spasi image, titik update mask, dimana M-nya itu besar, kemudian buka kurung mask, enter, lalu run. Kemudian kita garing 2 menerapkan
cloud masking pada peta. Jangan lupa untuk spasinya, kemudian enter var apply spasi sama dengan spasi dataset. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, bisa di pause sama teman-teman. Kemudian ini buka kurung apply. Kemudian run. Sekarang kita mengetik koma imagepis param, di mana V dan P nya itu besar, kemudian koma, petik 1 Mojokerto, kemudian kita run. Nah, ternyata ada kesalahan error. Kita menggunakan apply saja, kemudian run. Kemudian kita menunggu sebentar sampai full. Lalu pada layer 3 ada gerigi, kita klik geriginya. Lalu kita ubah SRB-nya menjadi SRB 4, 3, dan 2. Lalu klik import, stretch-nya 100%, klik import, kemudian apply. Kemudian klik close. Kemudian klik satelit. Nah, kita melanjutkan coding, di mana koma imagepis param, P dan P nya besar, koma, petik 1 Mojokerto, klik run. Selanjutnya kita melanjutkan codingan, garing 2, mendefinisikan band, enter var bands, spasi sama dengan spasi buka kurung titik 1 petik 1 SRB1. Nah, pada codingan ini mulai dari SRB1 sampai SR garis bawah B7. Jangan lupa untuk komanya dan tanda petik 2-nya. Kemudian kita melanjutkan codingan lagi. var vis param,
dimana P-nya besar. Jangan lupa untuk spasinya. Nah, di sini saya sudah mengcoding datanya. Teman-teman bisa mempause-nya karena codingan ini sangat banyak sampai 92. Maka dari itu kita percepat saja. Teman-teman bisa mempause-nya ya. Jangan lupa untuk klik run. Nah, kalau sudah diklik run, kita ke satelit, maka akan muncul batas wilayah di Mojokerto. Lalu untuk layer 2 dan layer 1 kita kecilkan sehingga akan terlihat dengan jelas wilayah Mojokertonya. Ya, kita klik close. Nah, ini merupakan batas wilayah di Mojokerto. Lalu kita akan mengambil sampel, di mana kita memilih seperti tanda paku, kemudian klik geometri, lalu ubah menjadi pemukiman, kemudian geometri menjadi future collection, lalu plus property, klasifikasi, dan value-nya 0. Nah, di sini kita akan mulai mengambil sampel, di mana untuk pemukiman ini itu merupakan bentuk seperti rumah. Jadi teman-teman jangan salah, untuk pemukiman ini bentuknya itu seperti rumah. Untuk sampel yang diambil itu sebenarnya 30 sampel. Nah, di sini sudah 30 sampel, kemudian kita new layer, lalu klik gerigi pada geometri, ubah name menjadi lahan pertanian dengan L besar, P besar, kemudian geometrinya kita ubah menjadi future collection, propertinya kita ubah menjadi klasifikasi, value-nya 1, kemudian klik OK. Nah, kita akan mulai mengambil sampel. Untuk pengambilan sampelnya itu harus merata ya teman-teman, dimana untuk lahan pertanian ini sawah. Nah, ini sudah 30 sampel. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada geometri, kita ubah menjadi vegetasi. Kemudian klik future collection, kita plus property, di mana properti ini klasifikasi 2. Kemudian klik OK. Sudah, kita akan memulai mengambil sampel, di mana untuk pengambilan sampel ini juga sebanyak 30 sampel. Untuk vegetasi ini seperti pepohonan. Nah, di sini untuk pengambilan vegetasinya itu sudah sebanyak 30. Lalu kita lihat sudah menyebar ya teman-teman. Kita klik run. Setelah kita klik run, maka akan tampil seperti di layar. Nah, kita melanjutkan codingan, yaitu garing menggabungkan sampel, kemudian enter, var spasi sampel spasi sama dengan spasi pemukiman, koma, titik, merge, buka kurung, lahan pertanian, kemudian titik, merge, buka kurung, vegetasi, kemudian enter.
Teman-teman bisa enter. Kita melanjutkan codingan lagi, yaitu garing 2 membangun training area. Nah, ini sudah saya buatkan codingannya. Teman-teman juga bisa mempause. Jangan lupa untuk di-run ya, teman-teman. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Selanjutnya kita melanjutkan codingan lagi. Garing 2 menggunakan random forest. Kemudian enter var spasi. Klasifikasi garis bawah RF, di mana RF-nya ini huruf besar, spasi sama dengan spasi EE titik classifier, di mana C-nya ini huruf besar, lalu titik smile random forest, di mana R dan F-nya ini besar, lalu klik buka kurung 3, kemudian titik train buka kurung Kurawa, kemudian enter. Nah, ini juga saya sudah membuatkan codingannya, teman-teman. Kalian bisa mempause-nya. Lalu kita melanjutkan codingannya, yaitu sampai ke var klasifikasi, spasi sama dengan spasi apply titik select, kemudian buka kurung bench. Nah, lalu titik classify buka kurung klasifikasi garis bawah RF R besar F besar, kemudian bisa enter, klik var RF besar, spasi sama dengan spasi buka kurung Kurawa min 0, max titik 2 3, nah ini koma palet di mana palet ini kita bisa mengcopy dari hasil geometri. Di run, ternyata ada yang error, teman-teman. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Nah, untuk tadi errornya itu karena klasifikasinya dan propertinya itu menggunakan huruf kecil, seharusnya kan huruf besar pada P-nya. Kita lanjutkan mengcoding, teman-teman. Nah, kita lanjutkan, yaitu garing 2 menampilkan hasil klasifikasi, kemudian enter, print buka kurung klasifikasi, enter, map. Nah, ini sudah saya buatkan codingannya juga. Teman-teman bisa mempause-nya. Ternyata setelah di-run ada error. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Ternyata klasifikasi itu K-nya menggunakan K kecil tidak besar. Lalu di-run ya, teman-teman.
Setelah itu kita melanjutkan codingannya. Nah, untuk codingan selanjutnya yaitu garing 2 membuat chart, dimana ada var spasi chart spasi sama dengan spasi UI titik chart C-nya besar titik image titik by kelas buka kurung kurawa enter. Nah, jadi saya sudah memberikan codingannya, teman-teman bisa mempause. Untuk color, teman-teman itu bisa copy dari geometris masing-masing, di mana 0 itu untuk pemukiman, 1 untuk lahan pertanian, dan juga 2 untuk vegetasi. Nah, untuk petik 1 itu teman-teman bisa mengcopy dari color masing-masing ya. Nah, kalau sudah di coding, teman-teman bisa run, lalu akan muncul seperti di layar. Lalu kita klik konsol titik kanan. Nah, di sini akan muncul tabel di mana kita bisa mendownload dalam bentuk PNG dan juga CSV. Untuk warna merah, ini merupakan area pemukiman dengan luas 223.591. Kemudian warna hijau ini merupakan area lahan pertanian dengan luas 377.185, dan yang biru ini merupakan area vegetasi dengan luas 374.238. Bisa kita lihat ini merupakan tabel hasil peta tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto, di mana pemukiman ini merupakan hasil yang paling rendah. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.